Pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ellen Kumala Dewi, NPM 2013-053050, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Angkatan 2020 Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi Pramuka Penggalang. Wah, pasti pada penasaran kan apa itu Pramuka Penggalang? Yang pertama, pengertian dari Pramuka Penggalang. Pengertian dari Pramuka Penggalang. Pramuka Penggalang adalah sebuah tingkatan dalam kepramukaan setelah siaga yang anggotanya biasanya berumur 11 sampai 15 tahun. Dalam Pramuka Penggalang, jadi dari tingkatan pramuka ini dapat digolongkan menjadi 4, yaitu penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, dan juga penggalang garuda, di mana setiap tingkatan penggalang itu harus memiliki SKU, SKK yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum TKU dan mendapatkan tanda kecakapan khusus TKK. Selanjutnya ada sistem berkelompok. Jadi setiap anggota kelompok itu dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut juga dengan regu. Dan regu biasanya itu dipimpin oleh seorang pinru. Setiap regunya berisi 8 orang penggalang. Dan regu dalam penggalang itu mempunyai nama-nama untuk identifikasi dari regu tersebut, yaitu biasanya penggalang regu putra itu biasanya diambil dari nama-nama hewan, misalnya harimau, elang, kalajengking, kobra. Dan untuk regu putri itu biasanya diambil dari nama-nama tumbuhan, misalnya seperti bunga, yaitu anggrek, anyelir, mawar, melati. Setiap 4 regu itu dihimpun di dalam sebuah pasukan yang dipimpin oleh seorang pinru pratama. Dan pratama adalah pemimpin dari seluruh regu. Selanjutnya ada satuan terpisah, di mana satuan terpisah itu pelaksanaan kepramukaan yang dilaksanakan dengan sistem ini untuk satuan putra dan juga putri, di mana pramuka penggalang putra dikelompokkan dengan pramuka penggalang putra lainnya dan dipisahkan dari satuan penggalang putri. Nah, satuan ini dibina oleh pembina atau pembantu dari pembina tersebut. Selanjutnya ada kode kehormatan. Nah, kode kehormatan ini untuk pramuka penggalang itu terdiri atas janji satya penggalang, yaitu Trisatya. Janji pramuka penggalang Trisatya berbeda dengan siaga, penegak ataupun pandega, di mana kode moral dharma dari penggalang yang disebut juga dengan dasar dharma. Dharma pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat cermat bersahaja. 8. Disiplin dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, serta perbuatan. Kegiatan pramuka penggalang dalam kegiatan tingkatannya itu ada jambore. Jambore itu adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan bertingkat. Misalnya tuh ada jambore nasional Jamnas, jambore daerah itu Jamda, jambore cabang, dan jambore ranting. Yang kedua ada lomba tingkat. Nah, lomba tingkat ini pertemuan-pertemuan regu pramuka penggalang dalam lomba kegiatan kepramukaan. Lomba ini dilaksanakan secara berjenjang dan dimulai tingkat gugus depan LT1, LT2, LT3, LT4, dan LT5. Yang ketiga adalah geladian pimpinan regu atau dian pinru.
di mana pertemuan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama Pratama, pemimpin regu Pinru, dan wakil pemimpin regu Wapinru penggalang bertujuan memberikan pengetahuan dan juga pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Dian Pinru diselenggarakan oleh gugus depan, kuartir ranting, dan juga kuartir cabang. Yang keempat ada penjelasan wide gap, di mana hal itu merupakan pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak, kemudian dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, keterampilan, mencatat berbagai situasi, dan dibagi dalam pos-pos. Setiap pos berisi kegiatan keterampilan kepramukaan seperti mose atau snokput, sandi, tali temali, dan sejenisnya. Nah, dalam pembuatan peta, pramuka penggalang memiliki teknik tersendiri. Misalnya peta pita dibuat oleh 2 orang atau 3 orang yang hanya biasanya mencatat posisi atau titik dari kompas budi. Kemudian orang yang lain akan mencatat kondisi sekitar dalam sebuah meja jalan. Yang kelima ada latihan bersama. Maksudnya adalah pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada di dalam datu kuartir ranting atau kuartir cabang maupun kuartir daerah dengan tujuan untuk saling tukar-menukar pengalaman. Nah, latihan ini dapat dilaksanakan dalam bentuk lomba seperti baris berbaris, PPPK, senam pramuka, dan masih banyak lagi. Yang keenam, adanya perkemahan. Perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan-latihan di gugus depan. Nah, biasanya diselenggarakan dalam bentuk persami. Apa sih persami? Persami itu perkemahan Sabtu Minggu. Kemudian ada perjusami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu, dan perkemahan liburan, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh adalah Jambore on the Air and Jambore on the Internet. Selanjutnya ada pengertian dari SKU. Wah, pasti pada penasaran banget. Dari awal membicarakan SKU, tapi masa iya kita harus tidak mengetahuinya? Oke, langsung saja kita bahas tuntas nih di sini. Syarat kecakapan umum atau SKU adalah kurikulum pendidikan kepramukaan yang wajib dipenuhi untuk memperoleh TKU. SKU itu merupakan salah satu penerapan sistem. Penerapan sistem ini tanda kecakapan dengan prinsip dasar kepramukaan dan dengan metode kepramukaan. Syaratnya, penggalang itu merupakan serangkaian syarat harus dipenuhi oleh seorang pramuka penggalang untuk mendapatkan TKU. Dan penggalang itu selain berlaku bagi pramuka penggalang, SKU itu diberlakukan bagi golongan pramuka lain. Tentunya syarat-syarat dan juga tingkatannya berbeda. SKU tingkat pertama untuk menjadi syarat syahnya itu adalah seorang calon penggalang menjadi pramuka penggalang. Nah, setiap anak remaja yang ingin menjadi anggota gerakan pramuka akan memasuki masa calon anggota yang biasanya disebut tamu penggalang. Tamu penggalang tidak diperkenankan mengenakan seragam pramuka lengkap dengan atributnya. Tamu penggalang yang sebelumnya telah menjadi pramuka siaga atau pindah golongan bisa mengenakan seragam pramuka, tetapi dengan seragam dan atribut pakaian seragam pramuka siaga. Setelah menyelesaikan SKU tingkat penggalang ramu dan dilantik oleh pembina penggalang dengan mengucapkan janji trisatya, tamu penggalang baru resmi menjadi pramuka penggalang dan berhak mengenakan pakaian dengan seragam pramuka yang sangat lengkap dengan segala atribut termasuk tanda kecakapan umum atau manggar. Selanjutnya, tujuan SKU dan TKU.
Apa sih tujuannya? Jadi tujuannya adalah untuk mendorong dan merangsang pramuka penggalang agar memiliki kecakapan yang berguna bagi hidupnya dan memenuhi persyaratan menjadi anggota gerakan pramuka. Tingkatan SKU penggalang. Di dalam tingkatannya terdiri atas 3 tingkatan, yaitu SKU tingkat penggalang ramu, SKU tingkat penggalang rakit, SKU tingkat penggalang tetap. Ada arti tanda kecakapan umum atau TKU dari penggalang. Biasanya disebut sebagai manggar. Nah, tanda yang diberikan setelah seseorang penggalang menyelesaikan SKU penggalang. TKU mempunyai 3 tingkatan yang sesuai dengan tingkatan SKU, yaitu satuan manggar untuk pramuka penggalang yang menyelesaikan SKU ramu, manggar bersusun 2 untuk pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU rakit, manggar bersusun 3 untuk pramuka penggalang yang telah menyelesaikan SKU terap. Arti kiasan TKU pramuka penggalang. Apa sih artinya? Ya, TKU bukan sekedar aksesoris yang dipasang di lengan baju, namun memiliki arti tersendiri. Kiasan dalam tanda kecakapan umum penggalang atau manggar, yaitu mayang terurai bertangkap 3, mayang terurai ke samping, warna merah, dan pengertian dari syarat SKK dan juga TKK, yaitu TKK adalah suatu tanda untuk menunjukkan kecakapan, kepandaian, ketangkasan, keterampilan, kemampuan, sikap dan usaha seorang pramuka di bidang tertentu sesuai dengan usia dan kemampuan jasmani dan rohaninya. Untuk memperoleh TKK, seorang pramuka harus mampu menyelesaikan SKK terlebih dahulu. SKK itu berlaku bagi anggota pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. TKK sifatnya opsional bagi peserta didik, sehingga seorang peserta didik dapat memiliki TKK yang berbeda dari peserta didik lain. Ada penggolongan SKK dan juga TKK, di mana ada 5 golongan bidang yang masing-masing dibedakan dengan warna dasar atau background yang terdapat di tanda kecakapan khusus. Ada bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak. Pada bidang ini TKK-nya memiliki warna dasar kuning, contohnya SKK dan juga TKK. Selanjutnya ada bidang patriotisme dan seni budaya, di mana TKK pada bidang ini memiliki warna dasar merah, contohnya SKK TKK patriotisme dan seni budaya. Selanjutnya ada bidang kesehatan dan juga ketangkasan, di mana pada TKK ini memiliki warna dasar putih, contohnya adalah di bidang kesehatan dan juga ketangkasan. Selanjutnya ada bidang keterampilan dan juga teknik perkembangan. Jadi TKK ini memiliki warna dasar hijau. Contohnya dari TKK ini keterampilan dan teknik pembangunan, kebun, potret, berkemah, dan beternak ayam, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada namanya bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkup hidup, di mana TKK ini memiliki warna dasar biru. Contoh TKK-nya adalah TKK pemadam kebakaran, pengaman lalu lintas, pengaman kampung atau desa, penunjuk jalan, dan masih banyak lagi. Tingkatan tanda kecakapan khusus TKK penggalang. Nah, untuk pramuka penggalang, SKK tersebut terdiri atas 3 tingkatan dalam bentuk yang masing-masingnya itu berbeda. Ada purwa, itu bentuknya lingkaran,
dengan bingkai berwarna merah. Madya itu berbentuk persegi dengan berwarna merah pula. Utama itu berbentuk segi 5 dengan warna yang berbeda juga, yaitu dengan warna yang sama juga, yaitu merah. Syarat dari kecakapan khusus SKK dan juga TKK wajib pramuka penggalang, yaitu ada SKK dan TKK pertolongan pertama pada kecelakaan P3K pramuka penggalang, yang tujuannya untuk mencapai tingkat purwa. Seorang penggalang harus mengetahui cara menolong kecelakaan, mengetahui cara dan dapat mencegah menolong orang yang mengalami hilang semangat, pingsan, mati suri, tersengat sinar matahari atau zone stick, mengetahui cara dan dapat menggunakan dengan benar dan rapi balut segitiga, pembalut panjang, luka di jari, tangan panjang, kepala, lutut, dan betis. Dapat membuat tandu darurat dengan cepat dan rapi, dan tahu serta dapat mengangkut penderita dengan berbagai macam cara. Mengetahui dan dapat melakukan dengan baik 2 pernapasan tiruan. Mempunyai pengetahuan tentang obat-obatan atau ramuan yang dapat dipergunakan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. Mengetahui nama, alamat, nomor telepon puskesmas. Dan untuk mencapai SKK P3K tingkat madya, seorang penggalang harus memenuhi SKK PPK dari tingkat purwa. Sebagai seorang anggota regu penolong yang terdiri atas 4 atau 5 orang melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan yang dibuat oleh pengemudi. Terperinci, tepat, dan jelas. Mengetahui cara dan dapat menyampaikan secara lisan, tertulis, dan juga melalui telepon. Mengetahui cara dan dapat melakukan dengan baik cara pernapasan tiruan, dan mengetahui cara dan dapat mengangkut penderita melalui rintangan-rintangan atau gang sempit, melalui kolong, menyeberang parit, melewati pagar atau tembok, naik turun tangga, dan masih banyak lagi. Untuk mencapai SKK P3K tingkat utama, seorang penggalang itu harus memenuhi SKK PKK tingkat madya, mengetahui cara dan dapat menolong kecelakaan berbagai macam pada tulang terbuka atau tertutup, mengetahui cara dan dapat memberikan pertolongan kepada orang yang mengalami pendarahan dalam tubuh, dapat memperhatikan cara-cara bertindak apabila ada dugaan keracunan atau gagal otak, dapat dan mengetahui cara menolong orang tenggelam, terbenam atau tertimbun, kena aliran listrik, shock atau gugat. Pernah memimpin satu regu penolong pada kecelakaan dengan bersungguh-sungguh tanpa tiruan. Dan tiruan SKK dan TKK pengatur rumah pramuka penggalang. Untuk mencapai SKK pengatur rumah tingkat purwa, seorang penggalang harus dapat mengatur isi dan menghias suatu ruangan secara sederhana tetapi masih berseni dan artistik dengan perhatikan komposisi bentuk warna ruang tamu, ruang tidur, dan masih banyak lagi. Dapat membuat sedikitnya 2 macam hiasan sederhana dari barang-barang yang sudah ada di sekitarnya. Mengerti cara mengatur lampu, penerangan dengan peredaran udara, ventilasi. Untuk mencapai SKK pengatur rumah tingkat madya, seorang penggalang itu harus sudah memenuhi SKK pengatur rumah tingkat putra, dapat mengatur dan menghias ruangan untuk rapat, pertemuan, dan sebagainya, dapat menyusun bunga untuk meja tamu, dapat membuat sedikitnya 3 macam benda hiasan. SKK dan TKK pengamat untuk pramuka penggalang. Nah, untuk mencapainya, pengamat tingkat purwa ini harus dapat mengingat 10 dari 15 macam benda yang dilihatnya dalam 1 menit. Dapat mengenal dan mengingat sedikitnya 7-10 macam benda yang dirabanya, dicium, dikecap dengan lidah dan suara yang didengarnya. Dapat mengikuti jejak sejauh 3 km dengan menggunakan tanda jejak sederhana dari bahan alam sekitarnya, dan dapat mencatat
sedikitnya 70% dari seluruh tanda yang dibuat penguji. Mengetahui dan mencatat cara dan kebiasaan hidup jenis binatang hidup di sekitarnya, mengetahui nama dan mengenal 10 macam tumbuhan-tumbuhan atau sayur-sayuran atau juga buah-buahan, mengetahui satu dan mengenal beberapa macam jamur, fungsi yang dapat dimakan atau yang beracun. Untuk mencapai SKK tingkat madya, seorang penggalang itu harus memenuhi SKK pengamat tingkat purwa, dapat mengingat sedikitnya 12 dari 18 benda yang dilihatnya dalam 1 menit, dapat mengenal dan mengingat sedikitnya 9 dari 12 macam benda yang diraba, dicium, dikecap dengan lidah dan suara yang didengarnya, dapat mengikuti jejak sejauh 5 km dengan menggunakan tanda jejak dan surat-surat penunjuk jalan, serta dapat mengingat kembali 3 di antara 5 tempat-tempat penting yang dilewatinya. Bersama seorang kawan dapat membuat laporan atau tertulis tentang suatu kejadian atau peristiwa yang dilihatnya dan langsung kira-kira 5 menit. Untuk mencapai SKK pengamat tingkat utama, seorang penggalang itu harus memenuhi SKK pengamat tingkat madya, dapat mengingat 15 dari 20 macam benda yang dilihatnya selama 1 menit, dapat mengikuti jejak sejauh 5 km dengan menggunakan peta kompas dan surat-surat penunjuk jalan, telah mengamati satu tempat atau ruang, mendengar suara, meraba, mencium barang dalam ruang itu dalam waktu 5 menit. SKK dan TKK juru masak pramuka penggalang. Untuk mencapainya, seorang penggalang itu harus dapat membuat dapur, tahu syarat-syaratnya, mengetahui cara dan dapat membuat api terbuka dengan kayu tanpa minyak, dapat menghidangkan masakan untuk orang yang terdiri dari nasi, lauk kering, sejenis hidangan pencuci mulut, minuman, kopi atau teh panas, mengetahui cara menyimpan makanan menurut pengaturan kesehatan, pernah membantu juru masak di suatu perkemahan 24 jam. Untuk mencapai SKK juru masak tingkat madya, seorang penggalang harus telah mencapai tanda kecakapan khusus juru masak tingkat purwa, tahu cara yang telah menyusun beberapa menu beserta bahan-bahan keperluannya untuk 1 regu berkemah selama maksimal 3 kali 24 jam dengan mengingat 4 sehat ini sempurna, tahu cara dan dapat mengawetkan 1 jenis makanan atau bahan makanan, dapat menghidangkan masakan untuk 1 regu. Untuk mencapai SKK juru masak tingkat utama, seorang penggalang harus memenuhi syarat kecakapan khusus juru masak tingkat madya, mengetahui cara yang telah menyusun menu untuk keperluan perkemahan 1 regu selama 6 kali 24 jam, mengetahui nilai gizi beberapa jenis bahan makanan, mengetahui cara-cara dan dapat mengawetkan paling sedikit 2 jenis makanan atau bahan makanan supaya tahan selama 1 minggu. SKK dan TKK khusus berkemah untuk pramuka penggalang. Untuk mencapai SKK berkemah tingkat purwa, seorang penggalang harus sedikitnya sudah 3 kali mengikuti perkemahan sehari semalam, dapat memperlihatkan cara menyusun isi kantong punggung dengan baik dan rapi, mengetahui dan dapat mendirikan tenda regu untuk 6-10 orang dengan rapi dan benar, termasuk pemakaian simpul dan pembuatan paritnya, mengetahui dan dapat mengatur perkemahan regu atau sangganya, mengatur barang-barang dalam tenda, isi tenda, dapur, barang-barang, birak piring, rak sepatu dan lain-lainnya, mengetahui dan menjaga kebersihan perkemahan regu atau sangganya, termasuk pembuatan tempat sampah basah dan kering, serta membawa pulang ke rumah alat-alat dapur atau barang lainnya dalam keadaan bersih. Untuk mencapai SKK berkemah tingkat madya, penggalang itu harus memenuhi syarat khusus berkemah tingkat purwa, tahu keperluan perlengkapan berkemah untuk perorangan dan regu atau sangganya, mengetahui dan dapat mengatur perkemah regu atau sangganya, dapat mendirikan berbagai macam tenda, dapat membuat pagar, tiang jemuran, rak piring, rak sepatu,
dan masih banyak lagi. Untuk mencapai SKK berkemah tingkat utama, seorang penggalang harus mencapai kecakapan khusus berkemah tingkat madya, tahu keperluan perlengkapan berkemah untuk pasukan, peraturan serta syarat-syarat perkemahan yang baik, dapat mengatur letak perkemahan tebu atau sangganya dalam pasukan ambalannya, tahu cara penentuan tempat sanitasi, tempat mandi, cuci, dan kampus, dapat mendirikan tenda besar dari kain terpal atau membuat tenda darurat dari bahan yang ada di sekitarnya, tahu syarat-syarat perkemahan yang baik, dapat mencari tempat berkemah yang memenuhi syarat perkemahan, dapat mengusahakan air minum yang sehat di perkemahan, mengetahui usaha untuk mendapatkan izin orang tua, kuartir pemerintah setempat dan pemilik tanah serta tempat-tempat lainnya. Tujuan SKK dan PKK adalah untuk mendorong dan merangsang para pramuka agar berusaha memperoleh sejumlah kecakapan sehingga diharapkan dapat mengatasi kesulitan dan mampu untuk membuktikan dirinya kepada masyarakat. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan gerakan pramuka, sasarannya agar setiap pramuka mempunyai pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan sehingga dapat menimbulkan rasa bangga memiliki tanda kecakapan tersebut. Sekian materi review mengenai pramuka penggalang yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya apabila ada salah, saya minta ampun dan memohon maaf kepada kalian semua dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.